Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel aku. Nah, kali ini aku akan membuat roti isian keju atau cream cheese seperti itu. Oke, teman-teman, aku akan spill cara buatnya dan di sini aku akan cantumkan bahan-bahannya di layar. Nah, pertama di sini aku masukkan garam, gula ke dalam susu 80 ml. Dan di wajan ada keju melted satu pack gitu, dan kita campurkan lalu kita aduk-aduk sebelum kita masak di api sedang. Dan selanjutnya sudah bercampur rata seperti ini, kita masak di api yang sedang sampai meletup-meletup. Ini kita aduk-aduk terus ya teman-teman. Nah, setelah sudah mau menggumpal seperti ini, kita masukkan kuning telur dengan diaduk cepat. Sebenarnya apinya dimatiin ya teman-teman, tapi di sini aku lupa matiin. Tapi tidak apa-apa. Tapi sebaiknya dimatikan ya teman-teman. Ini kita aduk sampai merata dan diaduk cepat ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini kita masukkan ke plastik segitiga dan kita sisihkan dulu. Nah, selanjutnya kita bikin adonan biangnya. Ini aku masukkan 2 sendok makan tepung terigu. Lalu campurkan dengan 80 ml air biasa. Ini kita aduk-aduk dulu. Nah, kita aduk-aduk seperti ini sampai menggumpal atau mengental seperti itu teman-teman ya. Nah, setelah seperti itu kita pindahkan. Nah, selanjutnya di sini aku butuh terigu 350 gram dan aku campurkan gula, permipan dan garam sedikit. Nanti aku cantumkan bahannya di layar. Nah, setelah itu kita campurkan bahan biang seperti yang tadi kita masak itu ya teman-teman. Dan 1 butir telur kita masukkan juga. Jadi adonan biang itu membuat roti kita bakal lembut dan tahan lama. Nah, ini kita aduk-aduk dulu sampai merata. Dan di sini aku juga membutuhkan susu 130 ml susu hangat ya teman-teman. Kenapa hangat? Karena kita tidak akan memixer atau mengulen terlalu lama seperti itu ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk terus dan kita masukkan susunya lagi yang sisa. Pokoknya ini kita aduk-aduk terus saja teman-teman sampai bercampur rata dan berbentuk adonan. Dan selanjutnya aku menggunakan tangan karena sudah tidak sanggup pakai sendok, terlalu berat. Jadi kita sini mengulen sampai bercampur rata. Nah, setelah seperti ini kita simpan dulu selama 5 menit agar adonannya lebih lentur. Kita tutup, bisa pakai kain, pakai plastik wrap juga boleh. Nah, singkat cerita ini sudah 5 menit, ini aku adon lagi atau aku uleni lagi. Setelah itu aku masukkan mentega 40 gram yang sudah dicairkan. Cara mencairkannya jangan terlalu yang cair sekali ya teman-teman. Jadi tidak berbentuk minyak seperti itu ya. Nah, ini kita lanjut lagi ulen sampai kalis.
Nah, setelah kita adon seperti ini sudah kita ulen sudah lumayan kalis. Ini kita bulat-bulatkan seperti ini, lalu kita simpan selama 1 jam. Ini kita tutup lagi sesuai dengan yang teman punya, boleh plastik, boleh kain, dan seperti aku ini. Dan singkat cerita, ini sudah 1 jam dan ini sudah mengembang 2 kali lipatnya. Ini kita pencet-pencet dulu sampai udaranya hilang, lalu kita uleni lagi sebentar. Dan ini adonannya sangat lembut ya teman-teman. Nah, setelah itu kita mulai potong-potong sesuai yang kita mau besarnya. Di sini aku memakai 50 gram atau 60 gram per pieces seperti itu. Sesuai kebutuhan teman-teman semua. Lalu kita timbang. Nah, setelah kita potong-potong seperti ini, lalu kita bulat-bulatkan. Lalu kita kunci di bagian bawahnya, setelah bagian atasnya itu kelihatan lebih mulus ya teman-teman. Ini kita lakukan sampai selesai. Nah, setelah seperti ini bulat-bulatnya, nanti kita simpan selama 5 menit lah teman-teman. Kita tutup dengan kain bersih. Oke, ini sudah singkat cerita 5 menit. Nah, di sini aku rolling satu-satu. Ini kita pipi-pipikan sedikit-sedikit saja, tidak usah terlalu tipis. Dan aku sudah menyiapkan cetakan rotinya. Aku memakai yang berbentuk mangkuk seperti itu, lalu aku lapisin dengan kertas roti. Dan setelah aku pipi-pipikan, aku masukkan seperti ini ya teman-teman. Ini kita bikin seperti mangkok di dalamnya ya. Nah, seperti ini ya teman-teman jadinya. Tapi kalau teman-teman punya ring, cetakan roti yang ring, boleh pakai yang itu. Nah teman-teman, begini hasilnya. Ini semua kita bikin sudah selesai. Ini kita bikin seperti kolam seperti itu. Dan ini selanjutnya aku tambahkan saus coklat atau krim coklat di dalamnya, di paling dasar. Ini kita masukkan semua ke dalam, seperduanya ya teman-teman. Ini kita sisakan sedikit bagian atas. Nah, ini tadi aku punya saus strawberry, jadi aku taruh selai strawberry juga. Selai burberry juga bagus teman-teman, itu lebih bagus sih menurut aku. Tapi aku punya di sini coklat. Nah, selanjutnya ini pinggir-pinggirnya aku kasih susu operation untuk melekatkan crumble. Jadi crumble-nya ini terbuat dari biskuit yang aku chopper. Tapi jangan terlalu halus ya crumble-nya. Jadi seperti ini ya teman-teman, pinggirnya itu kita kasih crumble. Bisa juga sebelum dikasih crumble kita kasih kuning telur pinggirnya. Kita oles pinggirnya pakai kuning telur, baru kita kasih crumble. Tapi tadi ini aku pakai susu. Jadi ini kita lakukan sampai selesai. Nah, setelah ditaruh crumble itu hasilnya seperti ini teman-teman. Cantik kali kan? Jadi sisanya itu nanti kita tambahkan saus keju yang kita bikin tadi.
Nah, ini kita tambahkan bagian atasnya, kita kasih full saja. Nah, setelah semua kita sudah kasih keju, ini langsung kita panggang saja di suhu 180 derajat Celcius sesuai oven teman masing-masing. Dan ini jangan terlalu lama ya teman-teman, kita cuma butuh 20 menit saja, karena kalau lebih dari itu kadang-kadang rotinya bisa jadi kering. Jadi sering-sering dilihat. Oke teman-teman, ini kita tunggu sampai matang. Nah, singkat cerita ini sudah 20 menit, ini kita lihat ternyata sudah matang dan aku angkat saja dari oven. Hasilnya seperti ini. Gimana teman-teman hasilnya? Nah, selanjutnya ini aku keluarin dari cetakannya. Dan ini aku keluarin dari cetakannya dan hasilnya seperti ini. Nah, nanti aku akan potong kelebihan dari kertas-kertas rotinya tadi itu. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Gimana menurut teman-teman? Jadi ini buat teman minum kopi di saat pagi. Ini enak sekali teman-teman, silahkan dicoba. Oke lah, mungkin sampai di sini saja video hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan silahkan dicoba. Ini tidak mengecewakan. Dan jangan lupa subscribe, like, komen jika berkenan. Dan yang menonton sampai di detik ini aku ucapkan terima kasih banyak. See you next video. Bye bye.